Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial kembali ya. Nah untuk kali ini teman-teman, itu materinya tentang tanya jawab bersama Zara Abid Collection. Ini tentang seputar Dapodik 2023. Ini kebetulan 2 hari kami tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ZEC ya, teman-teman Zara Abid Collection, karena dari Minggu dan Senin kemarin itu kami masih sibuk di CGP Angkatan 7 ya, calon guru penggerak Angkatan 7. Kebetulan saya mengikuti karena kemarin itu Lokakarya 6 ya, untuk persiapan panen raya. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mohon doanya saja semoga lancar dan sukses gitu, amin ya. Nah di kesempatan kali ini kami berusaha akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang 2 hari itu dan dijadikan tutorial ya untuk konten hari ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung mulai ke pertanyaan. Ini kita besarkan dulu ya supaya kelihatan. Oke. Nah di sini Pak, gimana solusinya sekolah belum terdata di APL Sipintar? Oke, kita like dulu ya. Saya jawab langsung ya teman-teman. Pastikan di sini sekolahnya sudah masuk ke Dapodik ya, ke Dapodik dan sudah sinkron. Oke, saya balas ya. Tenang, yang belum saya balas nanti akan saya jawab ya. Maaf Pak, apakah siswa KB bisa diluluskan pertanggal 30 Juni secara manual? Bisa Bu, silahkan ya. Bisa Bu, silahkan. Kalau untuk KB bisa diluluskan manual. Saya jawab, saya balas ya. Pak, mohon infonya, SK awal saya bahasanya diangkat sebagai tutor IPA karena saya mengajar di SKB paket C. Terdaftar di Dapodik, apakah saya bisa lolos? Saya balas, tergantung verifikasi dari petugasnya ya, berarti petugasnya. Saya balas. Nah kemudian, Pak, saya disuruh memperbaiki berkas, tapi saya salah klik jadi ajukan berkas, padahal belum saya ganti. Gimana ya cara perbaikannya? Tolong dibantu ya Pak. Saya balas, tunggu verifikasi dari petugasnya. Pantau terus SIM PKB-nya ya. Jadi yang belum sempat diajukan ya gimana lagi, tinggal ditunggu verifikasinya, karena kan sekarang sudah terlambat ya. Untuk pendaftarannya kan itu sampai 17 Juni 2023 untuk PPG ini. Nah sekarang 12 Juni sampai 1 Juli itu ini sedang verifikasi dan validasi oleh petugas. Nah itu jawabannya. Ini juga sama ya, saya like dulu. Oke, kita santai ya, mohon maaf ini agak lama, mungkin akan saya jawab semua sih masalahnya. Mantul bosku, makasih banget informasinya, semoga sehat selalu konten berikutnya. Cara masukkan peserta didik, sama-sama ya, sama-sama. Itu nanti di Dapodik terbaru ya. Nah jawabannya itu ya. Oke, saya balas. Terima kasih Pak. Saya balas, sama-sama. Sama-sama, oke. Aku terlambat konfirmasi ya. Ini tentang konfirmasi kategori A. Ya, berarti jawabannya ini tunggu verifikasinya ya. Tunggu verifikasi berikutnya. Gitu. Saya balas ya. Pak, izin bertanya, apakah harus ke kelompok B? Harus bisa proses kelulusannya. Ini masalah KB ya, KB SPS gitu. Bagaimana dengan posisi siswa yang berada di kelompok
atau C. Bisa tidak tanpa harus. Yang lulus harus di kelompok terakhir ya berarti. Yang mau lulus harus di tingkat akhir. Nah, jawabannya saya balas. Terima kasih, sangat membantu. Sama-sama. Ini tentang registrasi operator sekolah. Kemudian tentang ajukan berkas PPG lagi. Saya tidak mengklik ajukan berkas, Pak. Bagaimana solusinya? Apakah saya masih bisa melanjutkan pendaftarannya? Kan saya sudah mengingatkan waktu itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa itu ajukan berkas yang kategori B untuk PPG. Pokoknya setelah kita mengupload dan mengisi data itu ajukan berkas. Sekarang kan sudah terlambat ini ya, sudah terlambat. Apakah saya akan diterima atau tidak gitu. Tunggu verifikasi aja berarti. Tunggu verifikasi sama ya. Tunggu verifikasi gitu. Kak mau tanya, saya mau mutasikan siswa kelas 3 naik ke kelas 4. Terus apakah rombelnya dinaikkan dulu? Ini jawabannya nanti di Dapodik. Nanti di Dapodik terbaru saja ya. Nah, sekarang tentang riset kata sandi Tapera ini. Jika password email lupa and nggak bisa login email, untuk riset kata sandi gimana Pak? Hubungi BKD-nya. Hubungi BKD-nya. Jadi kalau tidak bisa meriset kata sandi Tapera ya, ini Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, harus menghubungi BKD-nya. Batas akhir pengajuan berkas nih. Pak, kalau berkas perbaikan itu batasnya berapa kali ya Pak? Ya, selagi belum lewat jadwal pendaftaran berarti ya. Tapi kalau sudah lewat ya tidak bisa lagi perbaikan, kecuali nanti ada perbaikan dari pusat ya tinggal diperbaiki saja ya. Kalau sebagai orang tua bisa mendaftarkan sendiri atau harus hubungi sekolah? Harus menghubungi sekolah tentang akun belajar ya. Harus menghubungi pihak sekolah. Kalau masalah akun belajar, ini orang tua tidak bisa ya. Kemudian, Pak, kalau siswa pindahannya saya pindahkan sekarang ke kelas 5. Itu tahun ajaran baru nanti ikut naik kelas juga enggak? Soalnya saya kecepatan narik. Ya bisa ya. Jawabannya ya bisa. Mana link unggahan perbaikan fakta integritas? Jadi kalau perbaikan itu setelah, jawabannya ya, setelah diverifikasi oleh petugas, nanti akan muncul lagi ya untuk diubah. Pak, kalau untuk PIP gimana Bang? Apa memang lagi gangguan? Soalnya nggak bisa masuk. Ya, web si pintar sedang maintenance ya. Ini tadi saya coba nggak bisa masuk atau perbaikan. Dicoba di lain waktu aja. Untuk si pintar ya. Mau tanya Mas, saya OPS baru, apakah wajib input nilai akhir di Dapodik? Tidak wajib ya. Saya tekankan tidak wajib. Nah, kemudian batas akhir pengajuan berkas PPG lagi. Pak, bisa tanya nggak kalau ada file yang salah sudah diubah? Ingin upload berkasnya di mana? Soalnya pada kolom integritas baru dikasih format yang baru, sedangkan sudah terlanjur upload yang lama. Bagaimana? Nah, ini tunggu verifikasi dulu ya. Verifikasi petugasnya dulu. Tunggu verifikasi petugasnya dulu. Saya balas. Peristiwa yang sama seperti Ibu Siti. Ya, jawabannya sama ya, berarti tunggu verifikasi. Tunggu verifikasi. Izin bertanya Pak, apakah siswa yang sekolah yang berakreditasi B tidak bisa pindah ke sekolah berakreditasi A? Bisa ya, bisa.
Ini bisa pindah jawabannya kemanapun sekolah kita ya, sama intinya. Pak, bagaimana solusi ketika berkas sanggah belum diperbaiki, tetapi sudah kepencet ajukan berkas? Apakah masih diberi kesempatan? Nah ini kan kelemahannya gini ya, sudah suruh perbaiki, belum diperbaiki malah sudah ajukan berkas. Ya tergantung dari petugas berarti ya, petugas verifikasinya. Pantau terus intinya. Nah, balas. Permisi Pak, mau tanya terkait info GTK. Info GTK saya kode 16, tapi jam linear gak kebaca. Apakah kalau diajukan bisa diproses jadi? Sinkronkan saja dapodiknya. Sinkronkan saja dapodiknya. Agak lama ya ini, banyak. 2 hari ini belum saya jawab ini. Bagaimana cara tampilan layar di dapodik di YouTube full screen kayak gitu? Gimana caranya? Persentase webnya ya, persentase Chrome-nya dinormalkan aja gitu ya, 100% supaya kelihatan semua. SK terakhir saya kepala sekolah, apakah bisa disetujui? Jika punya SK Kadin bisa gitu ya. Pak, saya mau nanya, anak saya SD tapi rapotnya hilang dan sudah 2 tahun. Gak sekolah karena pindah sekolah dan akhirnya mau sekolah lagi di SD yang lama. Apakah bisa? Bisa. Ini wali murid kayaknya nih. Bisa, tapi harus mengulang ke kelas sebelumnya. Artinya yang dia dulu itu terakhirnya sekolahnya kelas berapa ya, nanti mengulang berarti. Berkas ditolak dan harus melakukan perbaikan. Sebelum melakukan perbaikan malah saya klik tombol ajukan perbaikan. Nah ini kasusnya sama ya. Ya jawabannya seperti tadi. Tunggu verifikasi dulu. Tunggu verifikasi dari petugas. Petugas dulu ya. Nah ini sama kasusnya, saya like aja ya. Oke, saya refresh dulu, barangkali ada pertanyaan yang baru nih. Tentang dapodik, sekarang masih bisa sinkron nggak Pak? Masih sekali, masih bisa. Saya balas. Kalau cetaknya ingin langsung depan belakang bolak-balik gimana Kak caranya? Kan kita udah unduh dalam bentuk PDF, formatnya kanan kiri. Ya kertasnya dibolak-balik ya. Kertasnya dibolak-balik. Untuk kartu SNISN dibolak-balik. Saya balas. Pak, masih residu di verbal PD, tapi tetap gagal benerinnya. Hubungi Dukcapil kalau ingin cepat ya. Hubungi Dukcapil jika ingin cepat. Bang, request bikin video memasukkan siswa TK ke SD. Itu nanti di dapodik ya, dapodik terbaru masuk maksudnya gitu. Nanti di dapodik terbaru bosku. Ya, bosku. Pak, saya sudah perbaikan dan saya klik ajukan berkas, tapi berkas yang saya perbagi ternyata keliru. Apakah masih bisa dibatalkan? Sekarang sudah terlambat ya. Ini kan terakhirnya 17 Juni ya untuk pengajuan berkas. Ini sekarang sudah masa-masa ini verifikasi dan validasi oleh petugas nih. Sudah masuk di tanggal ini ya. Ya ini juga berarti tunggu verifikasi dari petugas. Petugas dulu. Balas. Terima kasih panduannya. Terima kasih kembali. Balas. Makasih Pak, mantap. Terima kasih kembali. Kalau masih ada residu kelas 6 gimana Pak? Karena kakak siswanya tidak aktif. Gimana ini kakaknya tidak aktif ya?
Ya diaktifkan ya, aktifkan saja ke Dukcapil berarti ya, oleh wali muridnya ya. Selamat malam Bang, mau bertanya, ini masalah data ganda di sekolah lain yang kita tulis di pengajuan pengeluaran siswa di PPPD, apakah yang kita masukkan NPS kan sekolah sekarang atau sekolah ganda tersebut? Sekolah sekarang ya, sekolah sekarang. Pak, email dan password Dapodik saya tidak bisa dipakai login di SP Data Dik, tak pernah saya ganti. Coba clear history dulu browsernya ya, clear history all time dulu. Nah, clear history dulu. Kalau tidak bisa clear history ya ke dinas ya, supaya di reset akun Dapodiknya. Pak, tolong buatkan video cara mengisi 24 jam pelajaran kepala sekolah. Nah, ini sudah ada yang menjawab ya, kepala sekolah otomatis. Itu otomatis ya, Jadi untuk kepala sekolah itu otomatis 24 jam gitu. Walaupun dia ngajar berapapun kelasnya ya, berapa kelas gitu maksudnya ya, kepala sekolah itu otomatis 24 jam sebagai tugas tambahan kepala sekolahnya. Pak, kalau sudah ada verifikasi bahwa berkas diperbaiki, maka saya sudah klik perbaiki. Tetapi tidak bisa perbaikan, bagaimana caranya? Maksudnya gimana ini? Pak, kalau sudah ada verifikasi bahwa berkas diperbaiki, maka sudah saya klik perbaiki, tetapi tidak bisa perbaikan. Ya diperbaiki, yang salahnya di mana? Diperbaiki saja ya, yang salahnya. Format dan ukurannya itu harus sesuai ya, format dan ukuran harus sesuai ketentuan. Balas. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon dibuat surat edaran resmi tentang dibebaskannya mengajar guru-guru yang sedang kuliah. Oke, ini yang bisa menjawab ya kementeriannya ya, kalau masalah PPG ini. Ini menjawabnya tunggu info selanjutnya gitu aja ya. Tunggu info selanjutnya. Pak, kalau sudah batas pendaftaran tapi lupa klik ajukan berkas gimana? Ya, gimana lagi ini? Kan ini terakhirnya juga kemarin itu 17 Juni. Ya, terlambat kalau menurut saya. Ya, intinya berarti jadi sudah diupload, sudah diisi datanya, ya tidak diajukan, sama halnya dengan gimana gitu ya. Ya, gimana lagi gitu. Ya, gimana lagi? Tunggu verifikasi aja ya petugasnya. Kemudian untuk kelas 6 oke, sudah sangat jelas. Untuk kelas 25 apakah otomatis? Tidak ya. Tunggu di Dapodik terbaru. Kalau untuk menaikkan kelas 2, 3, 4, dan 5. Kelas 1 juga ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 itu nanti dinaikannya di Dapodik terbaru ya, jangan sekarang. Pak, kalau misalnya mau narik siswa MTS tapi sebelumnya di SD negeri, apakah tetap pakai non Dapodik? Ini sudah di MTS tapi nariknya dari SD. Ini MTS ya. Kalau sudah punya NISN ya tariknya dari MTS. Tapi kalau jika belum punya ya dari SD gitu ya. Jika di MTS sudah punya NISN, tarik non Dapodik. Tapi jika belum punya, tarik dari SD saja. Setelah terbit SKTP dan pemberkasan amperahan tapi di dinas, berapa lama muncul tabel realisasi di info GTK? Ini tunggu saja ya. Jawabannya tunggu saja.
Jadi tunggu penarikan sistem ke Info GTK. Makasih ya. Makasih banyak ilmunya Pak. Sama-sama. Ini banyak nih 2 hari nggak saya jawab ini. Biasanya saya bertahap menjawabnya. Pak, saya kan dulu Wiyata di MI Yayasan, terus sekarang PNS di SD Negeri. Apakah SK Wiyata Bakti MI bisa dimasukkan ke riwayat kerja? Masukkan yang di dinas saja ya. Masukkan pengabdian di SD saja ya. Karena supaya gampang lah, jadi jalurnya Kemendikbud gitu. Kalau MI itu kan Kemenag ya. Min, saya operator PAUD tapi masih KB. Jadi bagaimana saya mengeluarkan anak yang sudah kami wisuda? Kan sudah ada tutorialnya ya. Ini untuk KB luluskan manual dengan cara luluskan ya. Ada klik lulus di situ. Pak mau bertanya kenapa riwayat pendidikan SD, SMP, SMA gagal diinputkan, bagaimana solusinya? Masuk menggunakan akun gurunya ya, atau tukar akses pengguna. Tukar akses pengguna. Waduh, masih banyak nih. Masih banyak banget. Nah, sabar ya, saya jawab dulu. Saya refresh dulu nih. Sudah 22 menit. Gak apa-apa lah. Tanggung ini. Maaf Mas, mau nanya. Di sekolah kami ada siswa baru. Memutasi dari sekolah lain. Pas kita tarik data dan daftar ke lewat SP-Data Dik, pas kita klik daftarkan muncul tulisan siswa berhasil daftarkan. Seharusnya kalau kita ulang lagi kan harusnya bahwa siswa ternyata yang muncul tulisannya siswa berhasil daftarkan. Ini pertanyaan kalau panjang-panjang ini saya agak males bacanya ya. Intinya saja ya teman-teman, kalau mau bertanya itu kata kuncinya aja, nggak usah panjang-panjang. Tarik data, dan ketika kita tarik data di dapur, install ulang aja Dapodiknya. Kalau tidak masuk ditarik, install ulang ya. Izin bertanya Kak, ada peserta didik yang sudah kelas 3 sekarang, namun namanya tidak ada di Dapodik. Bagaimana cara? Aduh, ini gimana ini sudah kelas 3 tidak masuk Dapodik? Inputkan manual. Lalu masukkan ke kelas 1. Baru tarik ke kelas 3 dengan Dapodik Lite ya. Di situ di teman-teman daerah situ mungkin ada yang bisa ya menggunakan Dapodik Lite. Selamat malam Pak, mau tanya info GTK saya sudah kode 16, saya masih non PS, apakah nanti TPK bisa cair atau tidak? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan cepat cair, amin. Terima kasih Pak, terima kasih kembali. Ini biasanya saya rajin menjawab ya. Ini 2 hari saya tidak menjawab karena kemarin sibuk di Lokakarya 6 ya. Calon guru penggerak angkatan 7, kebetulan saya mengikuti gitu. Ini mau panen raya yang terakhir Lokakarya. Mohon doanya saja. Kalau di Dapodik silang merah gimana solusinya? Ini silang merahnya yang mana ini? Silang merah email atau gimana ini maksudnya? Ya selesaikan saja gitu ya. Pak, di sekolah saya ada yang tidak lulus. Kok bisa ini? Sebetulnya harus lulus ya. Anak berkebutuhan khusus, dia lagi sakit kejiwaan. Dan di Dapodik itu sudah berwarna kuning namanya. Saya kurang tahu maksudnya apa itu. Ini anak tidak lulus. Nanti di Dapodik terbaru ya. Nanti di Dapodik terbaru.
Bang, jangan lupa tutorial kerja operator apa saja di awal semester. Oke, siap. Tunggu aja ya. Pasti nanti kami buatkan ya. Tunggu saja bosku. Ini banyak operator baru. Nanti tunggu ya untuk kerja operator di awal semester. Tunggu tutorialnya. Pak, saya belum inputkan jadwal pembelajaran. Apakah tidak apa-apa kalau sudah cut off? Kalau bisa sekarang inputkan sebelum cut off ya. Kalau bisa sekarang inputkan sebelum cut off. Gitu. Cut off-nya kan tanggal 30 Juni. Pak, siswa TK yang lulus harus masuk rombel B ya. Kalau dia masuk rombel A sedangkan tahun ini lulus bagaimana? Masukkan ke rombel B ya kalau ingin lulus. Masukkan ke kelompok B kalau TK. Masukkan ke kelompok B kalau ingin lulus ya untuk TK. Kamu tanya kalau di SD guru mapel PJOK harus isi apa? Maksudnya gimana ini? Ini luas ini ya. Kak mau tanya kalau di SD guru mapel PJOK harus diisi apa? Guru mapel ya, guru mapel berarti ya. Ini ngisi biodata PPG. Kak mau tanya, ini kan luas ini pertanyaannya. Kak mau tanya kalau di SD guru mapel PJOK harus isi apa? Ya guru mapel ya. Sesuaikan dengan ijazah berarti pendidikan jasmani dan kesehatan. Sesuaikan ijazah. Dan mapel yang diampu di sekolah ya. Untuk menu kenaikan kelas ini untuk e-rapor sekarang e-rapor semester 2 SD itu tidak ada dari pusat ya. Jadi nggak nyambung kalau dengan Dapodik sekarang. Mantap. Oke, udah tinggal oke aja ya. Berapa lagi nih? Saya refresh dulu. Wah, 27 menit gak apa-apa lama ya teman-teman. Ini saya menjawab nih, kasihan teman-teman ingin direspon. Izin bertanya Pak, kalau semisal bangunan baru sudah kita tambahkan di Dapodik, apakah harus kita perbaiki juga di manajemen Dapodik bagian sarplasnya? Manajemen Dapodik. Kalau semisal bangunan baru sudah kita tambahkan, apakah harus kita perbaiki? Ya diinputkan ya, data-data yang kurang, inputkan data yang kurangnya. Serak nih, aduh. Untuk S1 ilmu perpustakaan saya pilih lintas informatika, kira-kira lolos tidak ya? Ini pastikan linear gitu aja lah, pastikan linear. Untuk KB berarti luluskan secara manual sebelum cut off. Iya betul sekali ya. Untuk KB itu bisa diluluskan manual karena non formal ya. Kalau KB, TPA, SPS itu. Setelah terbit SKTP dan pemberkasan apprahan TPG Dinas, biasanya berapa lama muncul? Tunggu saja ya. Ini sama seperti yang di atas. Oke, ini 7 bulan yang lalu ya. Pada waktu pada waktu YouTube kami diberikan peringatan saya tidak bisa upload ini. Ini 7 bulan yang lalu tidak saya jawab ya. Sudah tanggung lama sih. Oke, sudah semua nih kayaknya. Oke, udah. Oke, ya. Nah itu teman-teman, jadi yang bertanya di kolom komentar pada YouTube kami, kalau saya ada waktu dan sehat insya Allah saya balas semuanya ya, saya respon semuanya gitu. Ini mohon maaf 2 hari tidak saya balas satu persatu
karena memang kemarin saya sibuk di CGP ya. Nah, ini sudah saya jawab semua di sini tadi lewat kolom komentar ya, di sini udah. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan pencerahan sedikit lah buat teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, ini baru saya jawab ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk tutorial kali ini. Ini bukan tutorial ya, ini tanya jawab saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.